Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Romrawi MA selaku pembimbing 1 sekaligus penguji 1. Yang kami hormati Dr. Abu Bakar MAG selaku pembimbing 2 sekaligus penguji 2. Yang kami hormati pula Profesor Dr. Haji Abdul Hadi MAG selaku penguji utama. Dan yang kami hormati pula Dr. Haji Abdul Khalid MAG selaku penguji 4. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat menghadiri ujian tesis atas nama Wahyu Septrianto dengan judul Konsep Sinergitas Ulama dan Umarok dalam Al-Quran, Perspektif Tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb. Mengawali presentasi penulis pada pagi hari ini, penulis akan hadirkan latar belakang masalahnya. Di akhir-akhir ini, ketika terjadi perhelatan politik, para ulama turut giat sebagai corong politisi tertentu. Bahkan tidak sedikit pula ulama yang terjun sebagai pendamping kandidat pemimpin guna bersaing dengan yang lain dalam mencapai kekuasaan. Dewasa ini fenomena tersebut telah menjadi tren lantaran adanya kesempatan menjadi seorang politisi. Banyak ulama yang ikut serta dalam kontestasi politik praktis. Namun begitu, terdapat pula ulama yang memilih menjaga jarak dengan politik serta kekuasaan. Ulama golongan ini lebih memilih untuk mengurusi umat, berdakwah melalui pendidikan, menghindari dari politik praktis dan lain sebagainya. Akan tetapi bukan berarti ulama ini tidak berpolitik, namun mereka berpolitik menggunakan metode dan strategi yang berbeda dengan ulama politik praktis. Dari latar belakang di atas, penulis mencoba menggali beberapa tokoh, kemudian menghasilkan satu tokoh yang dipilih, yaitu tokoh Said Qutb. Mengapa Said Qutb? Karena Said Qutb dinilai adalah salah satu ulama kontemporer yang sangat konsen terhadap dunia Islam. Kemudian memiliki pandangan bahwasanya Islam ini adalah way of life atau jalan kehidupan yang komprehensif. Islam mampu menyuguhkan solusi bagi segala problem kehidupan manusia. Kemudian Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Secara keilmuan, Said Qutb mungkin tidak diragukan lagi hasil karyanya, yaitu Tafsir fi Zilalil Quran. Bahkan para intelektual kontemporer sangat meminati karya beliau karena memiliki pemikiran yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi di masyarakat. Dari latar belakang masalah di atas, penulis menentukan 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep sinergitas ulama dan umarok di dalam Al-Quran, perspektif tafsir fi Zilalil Quran. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah implementasi di era modern kontemporer ini. Kemudian penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan data primer tafsir fi Zilalil Quran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, dan data sekunder yang merupakan buku-buku dan artikel lain yang tentunya terkait dengan tema. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama menetapkan masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah. Kemudian ketiga menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai dengan asbabun nuzulnya.
Kemudian keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Keenam, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan. Ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama. Berikutnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau interpretasi data. Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisa secara konten analisis dengan variabel utama yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Adapun langkah pokok analisa data dalam penelitian ini diawali dengan mengkaji teks, kemudian selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif, dan ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif dengan mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan. Dari proses penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa pertama, sinergitas ulama dan umara adalah menggabungkan dua peran dan fungsi yang berbeda dari keduanya demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian kesimpulan yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah yang dapat dijadikan contoh berkaitan dengan tema sinergitas ulama dan umara. Di antaranya di sini penulis mengambil kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukannya dalam menghadirkan singgasana kerajaan Ratu Balqis, yang dengan begitu berhasil mengajak Ratu Balqis untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua, penulis mengambil kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Raja Mesir dalam menyelesaikan permasalahan negara yang waktu itu terjadi krisis atau paceklik. Dengan adanya sinergitas antara Raja Mesir dan Nabi Yusuf alaihissalam dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi waktu itu. Dari dua kisah yang telah dituliskan di dalam kisahkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya sinergitas ulama dan umara sangat penting diterapkan dalam kehidupan bernegara demi terciptanya negeri yang makmur dan damai. Kemudian kesimpulan yang dari rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait dengan implementasi sinergitas ulama dan umara di era modern kontemporer ini, nampaknya telah mengalami pasang surut. Terlihat banyaknya ulama yang memiliki peran sebagai penasihat umara. Kemudian peran tersebut bermuara pada peran strategis para ulama sebagai penasihat umara agar tidak menyimpang dari menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya. Selain daripada itu, ada juga umara yang memilih atau mengangkat ulama sebagai wakilnya atau pembantunya atau menterinya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehingga mencapai pemerintahan yang diimpikan. Barangkali itu yang singkat yang bisa disampaikan oleh penulis dalam rangka mengawali ujian tesis pada pagi menjelang siang ini. Harapan masukan, koreksian demi sempurnanya penelitian ini sangat diharapkan dari para penguji sekalian yang terhormat. Dari kami apabila ada kesalahan, terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.